Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dosanya sudah diampunkan Allah. Apakah amalannya ini ada dalilnya? Bilanglah dari tadi. Amalanmu ada dalilnya. Mana dalilnya? Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, baik itu setelah maghrib, setelah isya, tengah malam atau menjelang subuh, subuhnya sudah diampunkan Allah SWT. Hadisnya ini sahih apa tak sahih Pak Ustaz? Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Setahu kami hadis itu hasan. Di bawah hasan sahih, di bawah hadis sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Jayyid ini apa? Antara hasan dan sahih. Qala rahimahullah al-hadits al-20 an Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhi Allah ghufira lahu akhrajahu Ibn Hibban fi sahihihi آخر الجزء والحمد لله وحده. ذكر المصنف رحمه الله الحديث 20 وهو خاتمة تلك الأحاديث، وهو حديث جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو حديث ضعيف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita tanggapi video tadi. Jadi ceritanya video itu masuk di beranda TikTok saya. Kemudian saya lihat, ternyata ada labelnya. Jadi video itu dibuat oleh Siaran Sunnah. Saya tidak tahu pemilik akun Siaran Sunnah ini siapa. Orang-orang yang terlibat dalam akun ini siapa saja. Mereka itu orang kompeten ataukah tidak. Atau hanya sekedar comot-comot video, tidak memilah, tidak memfilter. Ada video dicomot kemudian dicocok-cocokkan dengan video orang lain. Makanya saya ingin katakan, apa yang dibuat oleh akun Siaran Sunnah ini adalah syubhat. Ini adalah satu kebohongan, satu manipulasi, teman-teman. Karena kenapa? Siaran Sunnah mencomot ceramahnya Ustadz Abdus Somad. Ustadz Abdus Somad membacakan hadis tentang keutamaan membaca surat Yasin di malam hari. Ustadz Abdus Somad menjelaskan sanadnya, isnaduhu jayyidun. Tapi Siaran Sunnah malah menyilang merah video Ustadz Abdus Somad. Seakan-akan apa yang disampaikan Ustadz Abdus Somad itu salah, dhaif hadisnya. Dan itu jelas terlihat dari judulnya. Judulnya membantah syubhat UAS, semangat membela hadis dhaif tentang keutamaan membaca surat Yasin. Jadi disilang merah teman-teman, ternyata dhaif punya Ustadz Abdus Somad, padahal dijelaskan isnaduhu jayyidun. Nah, hadis yang kedua yang dibacakan oleh syekhnya itu yang di ACC, yang dijadikan bantahan untuk videonya Ustadz Abdus Somad. Padahal hadis yang dibawa oleh syekh itu tidak sama riwayatnya dengan apa yang disampaikan Ustadz Abdus Somad. Percaya tidak? Silakan disimak sendiri. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dosanya sudah diampunkan Allah. Apakah amalannya ini ada dalilnya? Bilanglah dari tadi. Amalanmu ada dalilnya. Mana dalilnya? Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, baik itu setelah maghrib, setelah isya, tengah malam atau menjelang subuh, subuhnya sudah diampunkan Allah SWT. Hadisnya ini sahih apa tak sahih Pak Ustaz? Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Setahu kami hadis itu hasan. Di bawah hasan sahih, di bawah hadis sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Jayyid ini apa? Antara hasan dan sahih. Qala rahimahullah al-hadits al-20
عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. أخرجه ابن حبان في صحيحه آخر الجزء والحمد لله وحده. ذكر المصنف رحمه الله الحديث 20 وهو خاتمة تلك الأحاديث وهو حديث جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو حديث ضعيف. Baik teman-teman, saya kira sudah jelas ya perbedaannya apa. Jadi perawinya ini tidak sama. Pertama yang dibaca Ustadz Abdus Somad ini riwayat sahabat Abu Hurairah. Man qara'a Yasin fi lailatin asbahah maghfuron lahu. Kemudian yang dibacakan oleh syekhnya itu riwayat Jundub bin Abdillah radhiyallahu an. Redaksinya man qara'a Yasin fi lailatin ibtigho awajhillahi azza wajal. Nah, redaksi yang pertama tidak ada. Redaksi yang kedua ada ibtigho awajhillahi azza wajal. Kemudian ghufira lahu. Ini menggunakan sigot fi'il. Ini menggunakan maghfuron lah ya. Jadi matannya itu tidak sama meskipun maknanya itu sama. Kemudian perawinya pun juga tidak sama, sedangkan hadis yang pertama yang dibawa oleh Ustadz Abdus Somad dikatakan sanadnya jayyid. Nah ini sudah benar Ustadz Abdus Somad dalam posisi ini. Jadi yang salah itu adalah siaran sunnah yang mengatakan ataupun yang menyilang merah, kemudian memberikan judul bahwa hadis yang dibawa oleh Ustadz Abdus Somad itu adalah hadis do'if, padahal dikatakan isnaduhu jayyidun. Nah, kitab yang saya bawa ini kitab Tafsir Ibnu Katsir, teman-teman. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 3, Sohifah, 525, yaitu pada tafsir surat Yasin. Jadi, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada siaran sunnah, tolong lebih teliti lagi ketika jenengan ingin menstit ataupun ingin menanggapi video siapapun, kalau hadis ya dicek riwayatnya siapa, kemudian matannya bagaimana. Jangan sampai terjadi yang seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, akhirnya akan mengelabuhi banyak orang bahwa hadis tentang keutamaan membaca surat Yasin seakan-akan semuanya adalah do'if. Padahal hadis membaca surat Yasin yang dibaca oleh Ustadz Abdus Somad dikatakan sanadnya adalah jayyid, isnaduhu jayyidun. Ini sudah jelas ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan isnaduhu jayyidun, sanadnya adalah jayyid. Nah, sanad jayyid ini apa? Nah, ini saya akan bahas biar pemilik akun siaran sunnah itu paham. Nah, ini ada kitab Syarah Al-Baikuni. Ini kitab Ulumul Hadis. Nah, ada kitab Ulumul Hadis Syarah Al-Baikuni. Di dalam kitab ini dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qabul Hadithil Makbul. Beberapa julukan untuk hadis yang bisa diterima, yang bisa dijadikan hujjah. Pertama, Al-Jayyidu. Kedua, Al-Qawiyyu. Ketiga, As-Salihu. Al-Ma'ruf, Al-Mahfud, Al-Mujawad, Al-Thabit, Al-Musyabbah. Nah, tadi hadis yang dibacakan oleh Ustadz Abdus Somad dikatakan isnaduhu jayyidun. Nah, ini. Jadi kalau ada catatan hadis itu adalah jayyid, maka statusnya adalah maqbul. Bisa diterima, bisa dijadikan hujjah. Ini perlu dipahami. Hadhihi sifatun yasta'miluhal muhadditsun fid dilalati 'alal khabaril maqbul. Wairo anna kullan minha lahu dilalatun khossatun walahu i'tibarun khossun. Ammal jayyid. Nah, ini adapun jayyid isnaduhu jayyidun fa innahu yusawis sahih. Maka hadis jika disebutkan dengan atau jika dijuluki dengan jayyid, hadis itu setara dengan hadis sahih. Kama yadullu alaihi kalamul Imam At-Tirmidzi, sebagaimana apa yang sudah ditunjukkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab At-Tibbi fi Kitab At-Tibbi fi Sunanihi,
hadza haditsun jayyidun hasanun. Jadi ini setara dengan hadis sahih. Wa kama yadullu alaihi qaulul Imam Ahmad radhiyallahu anhu, dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu, ajwadul asanid az-Zuhri an Salim an abihi. Fa'ulima min dzalik annal jaudata yu'abbaru biha anisihah. Bahwa al-jaudah ataupun isnaduhu jayyidun itu sebagai ungkapan mengenai kesohihan hadis. Jadi ketika ditanyakan isnaduhu jayyidun itu apa, ya maka hadis itu kualitasnya setara dengan hadis sahih. Hanya saja di sini ada sedikit catatan, illa annal jihbida minhum la ya'dilu an laqabis sahih ila laqabil jayyid illa linuktatin. Nah, ini yang disampaikan oleh Ustadz Abdus Somad. Jadi sebagian ulama ahli hadis, mereka itu tidak akan mengalihkan laqab sahih, tidak akan mengalihkan julukan sahih menjadi jayyid, kecuali jika ada satu hal. Contohnya, ka'ayyartaqiyal hadithu indahu an rutbatil hasan lidatihi. Ada hadis yang menurut mereka itu naik kadarnya, naik kualitasnya dari tingkatan hasan. Jadi ada hadis hasan, akan tetapi setelah diteliti, hadis itu tidak hasan. Justru sanadnya itu lebih tinggi daripada hasan. Akan tetapi wa yataraddada fi bulughihi rutbatas sahih. Untuk mencapai sahih itu ya belum bisa dipastikan. Tapi derajatnya itu lebih tinggi daripada hasan. Fal wasfu bihi adna minal wasfi bis sahih, sehingga hadis dengan kualitas jayyid ini disifati ataupun sifatnya itu lebih rendah daripada sahih, tapi lebih tinggi daripada hadis hasan. Ustadz Abdus Somad mengatakan kualitasnya itu di antara sahih dan di antara hasan. Nah ini, jadi kalau misalkan siapa tadi, siaran sunnah itu kalau ingin menstit video siapapun, utamanya ketika berkaitan dengan hadis, ya maka harus lebih teliti. Jadi perawinya itu siapa-siapa, kemudian sanadnya itu bagaimana. Kalau sudah ada catatannya isnaduhu jayyidun, ya sudah, itu berarti hadis bisa diterima sebagai hujjah dan kualitasnya itu setara dengan sahih, meskipun tidak sampai pada derajat sahih, tapi sudah ada di atas hadis hasan. Jadi kesimpulannya adalah hadis tentang keutamaan membaca surat Yasin pada malam hari, kualitasnya adalah setara sahih. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan memberikan wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.